Where are you Komnas Perempuan dan KPAI ketika Nikita dilecehkan dengan sebutan L? Ditulis oleh Pujianto dari Sibar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Secara pribadi saya terhenyak, kaget dan juga mengelus dada ketika seorang yang disebut sebagai pemuka agama menyebut seseorang dengan kata yang kasar. Kata yang seharusnya tidak boleh disebut oleh mereka yang biasa membawakan ayat-ayat Tuhan di mimbar. Kata itu adalah L. KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia menyatakan bahwa L adalah perempuan jalan, wanita tunasusila, pelacur, sundal, jobong, cabo, munci. Kata ini mempunyai konotasi yang sangat merendahkan harkat dan martabat wanita, apalagi wanita itu tidak berprofesi sebagaimana dimaknakan oleh kata tersebut. Wanita yang menjalankan profesi seperti yang dimaknakan saja tidak mau disebut L, apalagi yang tidak berprofesi. Kita semua pasti tahu bahwa penyebutan L pada seseorang itu menunjukkan bahwa orang tersebut atau wanita menjual dirinya atau tubuhnya untuk mencari uang. Pekerjaan itu adalah pekerjaan yang salah, tetapi kesalahan itu tidak bisa sepenuhnya dibebankan pada wanita yang bekerja atau menjalani pekerjaan itu. Pengguna jasa mereka yang dalam hal ini pastinya lelaki juga ikut bersalah. Pengguna jasalah yang menyebabkan mereka disebut L. Menyebut seseorang dengan kata tersebut di muka umum sangat-sangatlah tidak pantas. Apalagi menyebut orang tersebut secara terbuka melalui media sosial. Ini benar-benar sangat tidak pantas. Apalagi dinyatakan oleh seseorang yang menyebut dirinya pemuka agama. Wow, ini lebih amat sangat-sangat tidak pantas. Ini tepatnya dapat disebut penghinaan atau lebih tepatnya pencemaran nama baik. Sekali lagi, jika yang bersangkutan tidak mampu membuktikan bahwa yang ia nyatakan sebagai L adalah memang L. Selain itu, penyebutan Nikita Mirzani sebagai L itu bisa mencederai perasaan anaknya. Itu kalau memang Nikita bisa dibuktikan sebagai maaf, LONTE. Jika tidak, apakah mudah anaknya menjawab tuduhan tersebut? Apakah mudah anak-anak Nikita menghadapi perundungan dari teman-temannya, khususnya teman-teman sekolahnya? Tidak mudah loh untuk hidup sebagai anak seorang L. Apalagi kalau dia dilahirkan sebagai anak haram, di mana bapaknya tidak jelas. Yang jelas-jelas tidak dilahirkan sebagai anak haram pun tidak mudah untuk menanggung stigma itu. Apalagi jika anak L itu wanita, bisa lebih parah lagi, bisa-bisa anak itu akan dijauhi oleh teman-temannya. Mengapa saya katakan tidak mudah untuk menerima stigma itu? Sebab yang menuduh Nikita adalah seorang pemuka agama. Dan itu bahkan dibenarkan oleh seseorang yang mengaku sebagai Imam Jumbo. Imam ini katanya punya pengikut yang jumbo juga. Pastinya pengikut Imam Jumbo akan mengiyakan apa yang dia katakan. Sebab apa yang dia katakan seolah-olah merupakan kebenaran mutlak. Nah, kalau seperti ini apakah mudah bagi anak Nikita untuk menanggung malu karena ibunya dipanggil L, baik bila itu benar ataupun bila itu tidak benar? Secara pribadi saya yakin bahwa yang bersangkutan tidak akan mampu memberikan bukti bila kasus ini masuk ke ranah pengadilan. Sebab sangat mustahil pemuka agama seperti itu untuk meminta maaf secara terbuka atas kesalahannya menista orang. Paling-paling akan meminta maaf dengan bantuan materai Rp6.000 sambil berkata dia hilaf. Itu pun kalau kasusnya sudah sangat merebak dan dia sudah dipanggil oleh polisi untuk mempertanggungjawabkan perkataannya. Jika hal itu terjadi, apakah mudah bagi anak Nikita untuk menghapus stigma seperti itu? Dia harus siap untuk kuat menanggung cibiran maupun cemoohan dari orang-orang yang tidak mengenal ibunya. Hal ini sangat berpengaruh akan perkembangan emosi dan psikologi anak tersebut. Jika anak Nikita tidak kuat mentalnya, bisa-bisa dia depresi yang pada akhirnya lari ke narkoba atau bisa juga bunuh diri karena tidak kuat menanggung malu. Nah, lucunya kita punya Komnas Perempuan Anak Indonesia atau KPAI dan Komnas Perempuan kok tidak bersuara. Bukankah itu tujuan mereka dibentuk? Tujuan Komnas Perempuan yang saya kutip dari website mereka adalah mengembangkan kondisi yang kondusif bagi penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan penegakan hak-hak asasi manusia perempuan di Indonesia, meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan pelindungan hak-hak asasi perempuan. Sementara itu, mandat dari dibentuknya KPAI sebagaimana dinyatakan dalam website mereka adalah mengawal dan mengawasi pelaksanaan pelindungan anak yang dilakukan oleh para pemangku kewajiban perlindungan anak. Kemana mereka selama Nikita dikatakan L? Berdasarkan penelusuran saya melalui Google selama 1 bulan ke belakang ini, saya tidak menemui satupun kecaman, teguran, atau pernyataan apapun berkenaan dengan kekerasan verbal yang dialami oleh Nikita. Tidak ada satupun.
mereka ini bungkam atau abai terhadap apa yang kita alami? Jika ini terjadi bagi saya, hal ini menyesatkan. Mengapa? Sebab hal ini tidak bisa dibiarkan. Ini merupakan pelecehan yang serius bagi perempuan, apalagi dilakukan oleh mereka yang mengaku dirinya pemuka agama, yang pada akhirnya bisa dianggap menjadi kebenaran. Selain itu, stigma itu tidak baik bagi anak-anak Nikita. Stigma itu akan mempengaruhi perkembangan rohani maupun psikologi dari anak tersebut, baik sekarang maupun di kemudian hari. Jadi, sudah saatnya KPAI maupun Komnas Perempuan menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Mereka harus bersuara untuk membela Nikita. Mereka harus berani. Jika tidak, buat apa mereka ada? Nah, silahkan pembaca bertanya pada diri sendiri. Terus terang, ada beberapa pertanyaan yang menggema dalam relung batin saya. Apakah mereka takut di demo berjulid-julid jika mengeluarkan pernyataan atau kecaman terhadap pemuka agama tersebut? Dan apakah mereka beranggapan bahwa kasus Nikita tidak layak jual? Jika pembaca masih ada pertanyaan, silahkan tambahkan lagi pertanyaan tersebut di bawah ketiga pernyataan saya. Saya ibaratkan NU sekarang itu seperti bis umum, supirnya mabuk, kondekturnya teler gitu. Keneknya ugal-ugalan, supirnya keneknya juga begitu, dan penumpangnya itu kurang ajar semua. Modiar, nyali ciut bak kerupuk kesiram air. Gus Nur minta bantuan FPI untuk hadapi Banser. Ditulis oleh Ferry Patli dari Sibar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Masalah yang dihadapi Indonesia saat ini tidak hanya soal pandemi COVID-19 yang belum juga ada titik terangnya kapan akan berakhir, tapi juga soal munculnya ulama-ulama palsu atau dadakan. Kalau ulama-ulama palsu ini gak bikin masalah sih gak apa-apa, tapi kelakuan mereka itu loh yang na'udzubillah min zalik, lebih bejat dari orang-orang yang berjenis kelamin palsu. Sebut saja Tengku Zul yang awalnya hanya seorang penyanyi di RRI, kini jadi ulama dadakan, dan yang dia lakukan bukannya mengajak kepada kebaikan, tapi malah menyebarkan hoaks serta ujaran kebencian tiada hentinya. Lucunya, orang-orang seperti ini masih ada juga yang mau jadi pengikutnya. Sebut saja Laskar FPI, anggota PA212, dan kadrun-kadrun yang lain menjadikan si Tengku ini ulama panutan. Padahal aslinya ulama digoreng dadakan 2000-an. Kemudian ada juga Sugi Nur Raharja atau Gus Nur, ulama dadakan yang suka bikin masalah. Pertama, si Gus Nur ini 11-12 dengan novel Bamukmin kelakuannya, yakni melakukan pembohongan publik pada namanya. Kalau novel bukan merupakan keturunan Rasulullah Muhammad SAW, tapi mengaku kalau dirinya Habib. Sedangkan si Gus Nur ini bukan merupakan keturunan kiai atau ulama, tapi senang dipanggil Gus. Padahal kita tahu sendiri bahwa Gus itu merupakan panggilan untuk anak laki-laki pemilik pondok pesantren atau anak kiai karismatik, khususnya di kalangan Nahdiyin. Contohnya Gus Dur atau Abdurrahman Wahid, merupakan anak Kiai Wahid Hashim dan juga merupakan cucu Hadratus Syekh Hashim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Kemudian ada Gus Yakut atau Yakut Khalil Qaumas, merupakan putra dari Kiai Khalil Bisri. Kiai Khalil ini merupakan pendiri sekaligus pengasuh Ponpes Raudhatut Thalibin, Rembang. Nah, berbeda dengan Tengku Zul yang punya latar belakang seniman alias penyanyi, si Sugi Nur ini dulunya merupakan sales marketing pembalut wanita serta pemain debus. Jadi jangan ditanya dia lulusan pesantren mana, karena dia tidak pernah sama sekali nyantri seumur hidupnya, kecuali pernah ikut pesantren kilat. Yang ada, dia lancar bicara karena latar belakang pekerjaannya itu, yakni seorang sales. Yang kita tahu sendiri kalau berhadapan dengan sales seperti apa. Segala jurus rayuan dikeluarkan agar barang dagangannya tersebut bisa laku. Nah, kalau Tengku Zul biasanya menyerang pemerintah, si Sugi Nur ini getol banget menyerang NU, Banser, dan Ansor. Entah apa salah NU padanya sehingga ia berbuat begitu. Akibat ulahnya tersebut, pada tahun 2018 lalu, ia pernah diperiksa polisi atas kasus pencemaran nama baik terhadap Ansor, Banser, dan NU melalui media sosial. Si Gus Nur ini sudah ditetapkan sebagai tersangka loh oleh polisi kala itu, tapi entah kenapa hingga saat ini belum ditahan juga. Padahal hakim juga sudah memvonisnya hukuman 1 tahun 6 bulan penjara waktu itu.
Mungkin karena polisi takut disebut mengkriminalisasi ulama kali ya. Karena Ketua FPI, Ahmad Sobri Lubis juga pernah mengatakan Indonesia dilanda gempa bumi kala itu karena pemerintahnya mengkriminalisasi ulama. Salah satunya mengkriminalisasi si Gus Nur ini. Padahal sejatinya doi bukan ulama, melainkan sales pembalut yang diulamakan. Lantaran telah menghina NU, kemudian dilaporkan ke polisi, dan hingga kini ia masih menghirup udara bebas. Hal inilah yang membuat si Sugi Nur ini semakin menjadi-jadi terhadap NU, Banser, dan Ansor. Baru-baru ini ia kembali menjelek-jelekan ormas keagamaan terbesar di Indonesia itu. Saat wawancara dengan ex-komisaris BUMN Pecatan, yang juga anggota kami, Refli Harun, ia secara terang-terangan mengatakan NU sopirnya mabuk, kondekturnya teler, dan kernetnya ugal-ugalan, serta isi busnya PKI, liberal, dan sekuler. Hal inilah yang kemudian membuat Nahdliyin tidak tinggal diam. Pasca mengetahui organisasinya tersebut telah dihina sedemikian rupa oleh ulama digoreng dadakan Gus Nur itu, Aliansi Santri Jember yang dikawal oleh Banser langsung melaporkannya ke polisi. Karena jelas, pernyataan Gus Nur itu mengandung muatan ujaran kebencian serta merendahkan marwah NU. Tak pelak, saat ini kebebasan ulama kadrun itu terancam. Kalau seandainya polisi memiliki bukti yang cukup, tentu ia akan menjadi tersangka lagi. Dan peluangnya untuk masuk penjara kali ini jauh lebih besar, karena telah melakukan perbuatan melanggar hukum untuk kedua kalinya. Lantas berhadapan dengan Banser, apakah Gus Nur tidak gentar? Ternyata doi Cu juga bak kerupuk disiram kuah rendang. Terbukti, dia menghubungi kelompok yang sealiran dengannya, yakni FPI, untuk meminta bantuan hukum serta moral dalam rangka menghadapi laporan dugaan penghinaan terhadap NU tersebut. Gus Nur sudah menghubungi saya untuk laporan dari rekan-rekan Banser NU di sana Jember, kata Ketua Tim Advokasi FPI Jawa Timur, Andri Ermawan, 20 Oktober. Tim Advokasi Gus Nur dan Bantuan Hukum FPI Jatim siap mendampingi Gus Nur. Lanjutnya lagi, memang sih sudah semestinya proses hukum harus berjalan terhadap Sugi Nur ini, agar bisa jadi pelajaran buat kadrun yang lain, bahwa setiap orang tidak bisa seenaknya saja berkata kotor dan memfitnah orang atau pihak lain. Dan kalau doi tidak diproses hukum, suatu saat akan ada lagi orang yang berulah seperti dia. Bahkan si Sugi ini pun akan mengulangi lagi perbuatannya ke depan. Mudah-mudahan nanti proses sidangnya live, karena pengen lihat juga si Sugi ini ngomong diancuk, matamu picak, dan lain-lain ke jaksa dan hakim, biar dia dapat bonus hukuman gitu. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komentar di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Arkana pamit, sampai jumpa.